Buat yang nggak tahu, ini namanya Son Goku, tokoh fiksi dari komik Dragon Ball, komik legendaris yang terbit tahun 1984, dan franchise-nya masih hidup sampai sekarang, dengan fanbase di seluruh dunia yang semakin menggila. Karakter ini sangat unik karena dia sebenarnya itu bukan manusia, dia itu hanya menyerupai kita. Dia adalah makhluk dari bangsa Saiya yang mengalir darah tukang ribut sejak lahir. Dan uniknya setiap Saiya yang bertarung hampir mati, dia akan bertambah kuat. Ketika kita ngomongin Dragon Ball, perdebatan siapa yang paling kuat adalah topik utama di antara karakter-karakter yang ada di dalamnya. Kalau masalah kuat-kuatan, buat saya sih Son Goku bisa jadi yang terkuat. Bahkan gak jarang dia itu ditandingkan dengan tokoh fiksi lain, mulai dari Superman, Captain Marvel, Saitama, Naruto, bahkan Darth Vader. Dengan kekuatan besar yang dia punya, gak jarang dari kita menganggap dia adalah pahlawan. Karena jasanya menyelamatkan bumi dari kehancuran atas rencana musuh-musuh jahatnya. Tapi menurut saya ada satu sifat dia yang membuat Son Goku ini tuh gak bisa kita sebut pahlawan. Satu sifat yang harusnya menurut saya itu dimiliki hanya oleh penjahat, bukan dia, yaitu egois. Kalau kata Uncle Ben, with great power comes great responsibility. Mungkin Son Goku bakal bilang, bodo amat. Karena punya kekuatan besar, belum tentu sepaket dengan sifat yang bijak. Pahlawan itu sejatinya berjuang mati-matian untuk kepentingan baik yang lebih besar. Tapi jeniusnya Akira Toriyama membuat sifat egoisnya Son Goku itu ditampilkan secara fun dan seakan-akan emang bukan masalah. Singkat cerita, dia itu makhluk yang suka berantem, dan kebetulan hobi dia tersebut menyelamatkan bumi dari serangan-serangan makhluk angkasa. Sebagai bocah, ketika saya baca komik dan lihat Son Goku lagi gelut, jelas seru banget bahkan. Makanan utama yang disajikan komik tersebut adalah pertarungannya. Ceritanya mah biasa aja, dan siapa sih yang ngeliat juga dari sisi edukasi Dragon Ball? Ngapain? Kita tuh cari hiburan baca komik. Namun setelah saya beranjak dewasa, Son Goku ini daripada dianggap protagonis, lebih cocok disebut anti-villain atau anti-hero sebenarnya. Loh, kok gitu? Simple, dia itu sebenarnya nggak peduli terhadap sekitarnya. Karakter yang ditampilkan itu polos dan lugu. Tapi saya yakin dia itu tipe makhluk yang benar-benar hanya tertarik oleh keinginannya sendiri. Tergerak oleh apa yang dia ingin tuju. Baru dia mikirin orang lain karena ternyata aksinya ada pengaruhnya ke sekitar. Karena sifat polos itu nggak menentukan apa-apa. Nggak berarti suatu individu itu jahat atau baik. Ya polos aja. Ini juga kenapa Son Goku bisa naik awan Kinton. Kalau kalian beranggapan syarat yang bisa naik awan Kinton itu orang yang baik, mungkin kalian bisa kembali baca komiknya lagi. Karena di situ syarat utamanya adalah tertulis pure heart, hati yang murni. Murni loh, ya polos. Nah, jadi Goku ini condong kemana sih? Baik apa buruk? Ya sudah jelas dari sisi penulisan dia dibuat untuk condong ke yang baik. Kepolosan dia, aksi-aksi impulsif dia, membuat sekitarnya terkadang selamat dari mara bahaya. Walau nggak jarang teman-teman Goku juga tepok jidat, gemes ngelihat setiap keputusan-keputusan yang dia buat terkadang nggak praktis atau nggak masuk akal. Ada yang bilang cerita Dragon Ball itu nggak menarik kalau dibandingin dengan komik-komik zaman sekarang, yang ceritanya dalam banget, penuh plot twist, mind-blowing, seringkali masukin teori-teori konspirasi. Dragon Ball sungguh jauh dari itu semua. Namun, kenapa bisa populer sih? Saya sih nggak tahu ya kalau orang lain, tapi buat saya Dragon Ball itu sungguh imajinatif dunianya.
Dan intrik awal-awal cerita dibuat sangat lempeng, cocok banget buat kemampuan membaca anak kecil. Bukti bahwa Dragon Ball itu karya yang sukses adalah setiap orang kalau ditanya siapa sih karakter yang paling disuka di Dragon Ball, jawabannya pasti beda-beda, walaupun Son Goku karakter utamanya. Kalau saya sih paling suka Frieza. Iya, penjahat. Ini makhluk nggak tamat-tamat sampai sekarang. Kalau kalian ingat puncak bertemunya Son Goku dan Frieza untuk pertama kali, sewaktu mereka bertarung di planet Namek tuh, mati-matian. Mereka udah mengeluarkan kekuatan masing-masing dengan maksimal sampai bonyok babak belur di sekujur badan. Di akhir pertarungan, Frieza kalah. Badannya kebelah jadi dua walaupun masih bernafas. Pada saat itu, Son Goku nggak tega hati ngabisin itu anak. Alih-alih malah ngasih energi supaya tetap bertahan hidup. Dan ironisnya, energi yang dikasih malah dipakai Frieza buat ngelawan balik. Ujung-ujungnya laser yang diarahkan ke Son Goku dipentalin balik lagi oleh Goku. Malah bikin planet Namek hancur. Son Goku di sini goblok banget sih menurut saya. Kalau bener-bener dia bisa disebut pahlawan, ya kadang harus tega juga, harus praktikal juga lah. Harga dari kebodohan tersebut berupa hancurnya planet Namek tuh. Dan apakah Frieza mati? Oh tentu tidak. Sampai sekarang sehat walafiat. Dia bukan penjahat yang terkuat, tapi terlicik, paling ambisius, dan arogan dengan kekuatannya yang nggak seberapa itu. Saya pengen ngebahas cat ini sedikit. Ini cat akrilik metalik dari merek Amsterdam. Ini juga pertama kalinya saya pakai cat metalik untuk ngelukis. Setahu saya nih ya, untuk ngeluarin kilap cat metalik itu dasarnya bagus diwarnai silver dulu atau dengan hitam glossy seperti yang saya lakukan barusan. Dan ternyata ada benar juga. Kalau cat begini, udah pasti lebih dari satu lapis untuk mengeluarkan hasil yang terbaik. Setiap lapis kita tunggu ya paling 15 menitan untuk kering. Untungnya ini sih cat akrilik ya, bukan cat minyak, yang bisa seharian tuh kita bisa nunggu untuk bisa lanjut ke lapis selanjutnya. Setelah itu saya coba mengerjakan garis-garis outline. Ini saya pakai Sakura Micron Pen ukuran 0,5 mili untuk garis outline di dalam dan 0,8 mili untuk outline terluar. Proses outlining ini sungguh asik sih karena pengaruhnya cukup gede ke tampilan seluruh lukisan. Ini bagian dari finishing yang membuat karya semakin mendekati hasil akhir. Nah, sebenarnya saya nggak cukup baik dalam outlining kali ini. Kalau kalian perhatikan ya, ada beberapa garis yang mencong-mencong, nggak terlalu lurus. Kenapa bisa gitu ya? Karena ada beberapa cat akrilik yang udah kering dan akhirnya menggumpal di beberapa area untuk outlining. Agak menghalangi saya untuk menarik garis lurus dengan kualitas yang rapih. Sentuhan terakhir, saya pengen coba ngebuat semacam aura energi yang terpancar keluar dari badan Son Goku, memakai cat silver. Ya, lagi-lagi ini butuh berlapis-lapis cat supaya warnanya terlihat matang dan solid. Dan saya menyadari sih, harusnya ini dikerjakan lebih dulu sebelum proses outlining. Karena ada beberapa goresan cat silver malah menutupi outline yang saya sudah kerjakan. Jadi ya mau gimana lagi, saya bakal rapihin lagi sih nanti.
Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau Anda suka dengan konten saya, silahkan di-like dan di-subscribe. Kalian juga bisa kasih saran atau ide di kolom komentar untuk apa atau siapa yang harus saya gambar selanjutnya.